Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Pak Holi. Ibu yang dimakan Pak. Waalaikumsalam. Oke, sore ini kita edukasi yaitu tentang open sama dengan cuan. Jadi kalau kita mau beli saham untuk open sama dengan cuan yaitu belinya sore supaya besok pagi kita bisa langsung cuan, maka caranya sore ini kita harus cari saham yang harga tertinggi sama dengan harga penutupan dan candlenya biru pertama. Caranya pertama kita filter dulu, misal dari harga. Kita maunya harga saham yang di angka berapa. Di sini saya buat yang lebih besar dari 53. Kenapa lebih besar dari 53? Karena 53 ini adalah angka algoritmanya. Kalau saham yang di bawah 53 itu kecenderungan nanti bisa tidur di 50. Kalau yang di bawah 50 itu biasanya yang di bawah 50 kalau bukan saham akselerasi, saham tersebut adalah saham notasi X dalam pengawasan khusus. Lalu di sini value-nya itu saya buat di atas 300 juta. Kenapa 300 juta? Karena bukan 500 juta. Jadi di atas 300 juta. Ya, transaksinya masih bisa lah kita beli gitu. Tiga Itu harus setengah pakai boleh Pak. mod ya, Pak, ya. Maaf, pakai Tiga mod kan setengah aja boleh. Pak. Lalu kalau harga ya, kalau harga ini Bapak Ibu bisa atur sesuai harga yang diinginkan ya. Jumlah value-nya ini juga sama. Itu bisa diatur misal mau dibuat 100 juta juga boleh. Oh ini salah ini, 300 ribu nulisnya. Jadi nanti sesuaikan besaran transaksi yang mau dilakukan. Ini. Jadi kalau harga sama value ini bisa kita ubah-ubah. Nah, yang paling penting di sini adalah harga terakhir sama dengan harga tertingginya. Atau kalau mau dibalik ya, harga tertinggi sama dengan harga terakhir Penuh. atau harga penutupan. Jadi high sama dengan last. Setelah itu kita klik set. Baru diurutkan persentasenya di sini, change-nya. Dari urutan persentase terbesar ke yang terkecil. Kalau sudah dilakukan langkah ini, berikutnya tinggal cari saham yang mana yang daily-nya biru pertama. Contoh GZCO. GZCO ini harga tertinggi sama dengan harga terakhir, harga penutupan. Tapi candlenya sudah biru kedua. Atla. Atla hari ini biru pertama. Jadi Atla memenuhi kriterianya. Biru pertama, harga tertinggi sama dengan harga penutupan. BSBK, ini sudah biru keempat. CPRO, sudah biru kelima. Jadi tinggal dicari di sini sahamnya yang biru pertama. Tadi saya ketemu ada BIF. Nah ini BIF biru pertama. Jadi sore ini tinggal beli. Kalau mau beli sore, jual pagi. Besok targetnya berapa persen? Targetnya 2%. Karena open sama dengan cuan, ini masuk di ranah fast trade. Kalau nggak mau 2%, maka harus dipantau di time frame 1 menitnya.
Kalau super trend di time frame 1 menit pindah ke atas candle, maka harus jual. Seperti itu. Ada pertanyaan? Silakan. Ini Pak, kalau itu misalkan candle bayangannya itu di AI itu hanya 0,96, apakah bisa tercapai ke 2%, Pak? 0,96 bisa. Memang target 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 apa? Target realistisnya ya, target realistisnya sesuai candle bayangan. Maka kalau memang kita pengen lebih confirm, maka cari saham yang daily-nya biru pertama, harga tertinggi sama dengan harga penutupan, dan candle bayangannya juga 2%. Itu yang ideal. Pak Oli, ini ada rekamannya kan? Ada bos. Oke, oke. Nggak usah nulis. Thank you. Pak Oli, Yes, Pak, kalau ini kan di MOS ya. Kalau di Ajaib bisa kasih contoh nggak, Pak? ajaib. High sama Nggak dengan ada Pak kalau kelasnya, di ajaib. kayaknya nggak ada filternya kalau di ajaib. Nggak ada ya. Nggak ada filternya kalau di ajaib. Ya. Ajaib banget ya, ajaib Kalau banget. Stockbit ada, Pak? Stockbit nggak ada. Hanya Kalau MOS. Kelasnya nggak ada grow, di Stockbit. Kalau high-nya ada. Oh, kalau growing, Pak, Growin belum ada. Yang ada, yang baru, yang saya tahu ada di MOS ini. hanya MOS ya, Pak? Yes. Oke, thank you, Nanti Pak. di AIS ada. Kalau di AIS bisa nanti. Kalau MOS yang syariah ada Pak Holi. MOS Syariah ada. Sama ini bisa. Kan aplikasinya sama Pak. MOS Syariah sama MOS yang reguler aplikasinya sama. Jadi tentunya bisa. Tapi nanti di AIS, ya, di AIS ini bisa filter sendiri kok. Bisa manggil nanti. Yang harga tertinggi sama dengan harga penutupan, daily-nya biru pertama. Nanti ada. Semoga minggu ini sudah bisa Caranya digunakan gimana Pak Holi? filternya. Caranya minggu ini Pak. Minggu depan, sorry minggu ini. Minggu depan. Semoga minggu depan di AIS ini sudah bisa untuk filternya. Ini Oh, sedang di masih develop. masih baru di setting dulu ya Pak Holi. Yes. Jadi nanti nggak perlu pakai MOS karena MOS kan mau ditutup. Nah itu diakuisisi sama AIS nih. Makanya nanti untuk screening tadi bisa di AIS. Ayo beli saham AIS. Udah mau diakuisisi. Kapan IPO-nya? Pak, misalkan begitu dibuka pagi, kemudian harganya turun sampai 2%, belum sempat naik tuh, turun dulu, itu apakah dijual dulu atau nunggu sesuai candle bayangannya? Dijual. Karena super trendnya kan pindah ke atas. Super trend time frame 1 menit pindah ke atas. Apapun kondisinya. Mau profit mau minus. Jual. Jadi kalau turun sampai 2% itu super trend pasti pindah ke atas. Bisa dilihat di awalnya di IEP itu Pak ya. Kalau di IEP harganya lebih rendah dari harga close, itu kemungkinan akan turun Pak ya. Yes. Oli, Ya bos. boleh tanya yang lain kan di Open Cuan ini terkait apa Cleo Pak. Cleo. Cleo di awannya ini di mana Pak awan Cleo? Awan. Nah ini lagi ya ini warna warna kuning ini awannya ini Pak. Yang kayak Lagi Pulau mendung Irian Pak. Jaya Oh, gitu. Ini kayak di peta ini. Ya ini Cleo ini masuk awan tapi belum kuat nih. jadi Volumenya kalau udah masuk betul atau sampai di atas awan Pak?
Gimana kalau masuk? Nah, kalau kalau yang udah terbang nih, kayak BRPT awannya di bawah gitu kan. Ya, Kalau ini baru mau ini Pak ya, ini mau tes. jadi kalau mau masuk ke dalam awan itu berat, Pak. Jadi makanya 3 hari lalu dia mau masuk ke dalam awan, tapi volumenya kecil ya kurang besar, besoknya akan koreksi. Jadi Oh, Li. saham kalau baru masuk ke dalam awan itu tentu berat ya, untuk terbangnya, kecuali volumenya besar. Nah nanti confirm terbangnya itu kalau sudah ngelewatin awan. Kalau barusan Pak kayak MSIN. Ya. MSIN sama, ini kan baru masuk, tinggal volumenya besar nggak ini? Ya, besok kalau volumenya lebih besar dari hari ini, kemungkinan besar ketembus, Pak. Tapi kalau besok volumenya kecil, Kembali lagi. ya Oh, Li. ADCP itu biru pertama kayaknya. ADCP biru pertama, kalaupun biru pertama, tapi harga tertinggi tidak sama dengan harga penutupan. Ini. Kalau Japfa Pak, Japfa, J, Ya, ja, JPFA. Java. Pak Holi kalau di growin bisa nggak plus sama high? Di growin belum ada, Pak. Filternya di growin belum ada. Nah, kalau untuk Java, nah ini baru mulai naik dari awannya, Pak. Ini Java. Ini sudah tanda-tanda mau terbang. Tinggal nunggu triggernya ini. Super trend pindah ke bawah di harga 16.9495. Jadi kalau break dari 16.95, nah Java ini mulai terbang. Contoh lagi, Kalau PSAB. trading view Pak Holi, PSAB Pak, PSAB. PSAB ya. Mana PSAB tadi? PSAB. Pak Holi kalau trading view bisa plus high. Tidak bisa. TradingView belum ada screening high sama dengan last. Jadi yang nggak ada, yang nggak punya MOS ya, sabar dulu seminggu, minggu depan itu nanti bisa di IC. Jadi kalau nggak punya MOS ya, atau MOS-nya nggak bisa digunakan, sabar seminggu aja. Nah contoh ini PSAB ya, ini menembus awannya, nah ini langsung terbang. Pastikan ada detak jantung yang belum tercapai. Ini 600 Pak atau berapa kurang dari 600? Ini udah tercapai ini. Yaitu, waduh, besok turun ya. Wah iya benar, Enggak, besok tinggal, nggak ini kan habis nggak biru nih, pertama. nggak habis. 11%, jadi setidaknya 5% lah, besok masih oke. PSAB nggak lengket tuh. Nggak Nggak lengket. lengket ini. Nah Enggak, ini Pak. kalau nggak lengket hati-hati. Balik ke Oh ya balik. 112. Ya candle bayangannya sudah, candle bayang. Detak jantungnya sudah tercapai. Jadi besok hati-hati karena juga nggak lengket. Kalau punya, mending jual sekarang. PSAB. Kalau punya, mending jual sekarang. Karena ada over satu tick itu nggak habis. Ya bukan 600. Ini udah tercapai 550. Kalau di BIF tadi closernya di turun 1 tick itu gimana Pak? Nah kalau gap down nggak apa-apa. Jadi kalau gap down ya penutupannya gap down itu lebih bagus. Karena besok berarti akan nutup ke gap downnya sekarang ini. Jadi kalau saat penutupan ada saham gap up, nah itu juga hindarin. Karena besok pagi dia akan turun. Nah yang bagus berarti cari yang gap down. Jadi saat sore ini sahamnya gap down.
PSAB kan gede dong, Pak. Kenapa? PSAB Nggak lengket. ditarik. Iya, Enggak gitu dong, cuma nggak lengket aja, Oh, Pak. nggak lengket doang nggak ya. lengket ya. Oh, ya, ya, ya. 550 ya. Harganya tetap 550. Cuman ada di offer. Ya, Pak. Ada Tapi lagi? yang dulu pernah lihat sampai 600, Pak. Yang apa, Pak? Yang sebelumnya itu spike-nya PSAB. Iya, oke. Oh ya, mungkin sampai 600, terus hari kan pernah turun nih kan? Banyak penjualan ini loh. Ya. Nah, ini kemungkinan yang membuat berubah angkanya. Angka apa ini? Detak jantungnya. Oli, ada bedanya nggak warna biru sama warna orange itu, Pak? Awannya. Awannya ada, Pak. Jadi kalau warnanya kuning ini kecenderungan dia downtrend. Kalau biru, ya, Tosca ini kecenderungan trend. Oke, makasih, Pak. Pak Oli, tolong JPFA tadi saya nggak dengar. Kenapa Java? Nah, Iya, Java itu. kalau harganya break dari 1695, maka sahamnya ini bisa terbang. Confirm untuk terbang. Karena 3 super trend pindah ke bawah candle. Kalau Kalau target dari detak jantungnya ini 1900. kalau beli besok gitu boleh ya Pak Oli ya sebelum 1695 gitu. Ya beli. Jadi belinya supaya confirm itu belinya di 1695. Oh ya Pak Oli, terima kasih. 1695 itu apa sih? Jam 4? Harga Oh, Harga 1695. Saat ini harganya kan 1650. soalnya Iya mirip mirip jam ya. apa itu? Apa itu, Pak Oli? Japfa Ya, Pak. sekarang harganya 1650 atau 1650. Japfa bisa terbang kalau nanti harganya 1695. Karena saat harga Japfa 1695, super trend pindah ke bawah candle. Artinya ketiga super trend ini pindah ke bawah candle. Confirm itu ya. Yes. Kalau MBMA gimana Pak Oli? Jadi contohnya ya, ini saya kasih contoh PSAB. Hari ini tadi ya. 3 super trend pindah ke bawah candle. Mana tadi PSAB? Nah ini PSAB. Nah PSAB hari ini ya tadi super trendnya pindah ke bawah candle. 3 super trend pindah ke bawah candle. Maka sahamnya terbang. Jadi di saat Bapak dan Bu mau beli saham, pengennya yang apa? Itu tentukan dulu. Kalau mau beli saham, lalu sahamnya pengen langsung terbang, cari saham yang ketiga super trendnya pindah ke bawah candle. Tapi kalau di saat beli saham, pengennya langsung terbang, tapi saham yang dibeli super trendnya tidak pindah ke bawah candle, yaitu salah jalur. Jadi pastikan sesuai dengan indikatornya. Oli, Yes. mungkin Oli, yang CPRO tadi itu kan nggak lengket itu gimana tuh ya? Masih potensi nggak ya? Nggak kejual sebagian ternyata. Gini, Bapak butuh probabilitas kepastian atau hanya sekedar potensi? Potensi aja, Pak. Apa? Potensi aja. Kalau kepastian kan nggak bisa kita pastiin kan. Oke, benar. Saya bukan bilang pasti ya, probabilitas. Jadi kalau hanya sekedar potensi, kalau hanya sekedar potensi, apa CPRO ini?
CPRO ini detak jantungnya sudah tercapai dan bukan biru, shadow height-nya itu sejajar, tapi bukan biru pertama. Ini. Coba bandingkan dengan Atla. Atla D. Di Atla, ini shadow height-nya paralel, ya, biru pertama. Jadi kalau untuk besok, kalau kalau CPRU potensinya ke 12%, iya. Kalau hanya bilang potensi. Kalau Atla potensinya ke 14%. Mana probabilitas yang akan tercapai? Ya Atla. Karena biru pertama. CPRO kenapa tidak? Karena kriteria biru pertama di CPRO tidak terpenuhi. Jadi kalau CPRO itu Pak, ada kriteria yang tidak terpenuhi, maka potensinya tetap ada, tapi probabilitasnya kecil. Yang buat kriteria itu bursa efek atau profesor, Pak? Yang buat kriteria saya. Iya Pak, iya benar. Yang buat bursa efek nggak pernah ngasih tahu, bos. Saham ini coba tanya bursa efek, besok saham apa yang akan arah? Pasti nggak akan dikasih tahu. Nah kita sebagai trader ini kan mencari metode, mencari cara yang probabilitasnya besar seperti itu untuk tercapainya. Maka setiap trader akan memiliki strategi masing-masing dan metode masing-masing. Tentunya metode atau strategi tersebut sudah di-riset, sudah dilakukan berulang-ulang gitu. Mouse di HP itu rekenasinya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa. Mouse di HP tidak ada heikinasi. Ya nggak apa-apa, biar paham ini. Pak Oli masih pakai RSI nggak? RSI jarang. RSI Prime yang digunakan iya. Kalau hanya RSI enggak. Pak Holi, kalau MBMA gimana Pak Holi? MBMA. Apanya yang gimana? Ya untuk pandangan ke depannya. Pandangan ke depan mau berapa hari? Yo. Kalau potensi naiknya ke angka berapa? MBMA nggak bisa dilihat karena detak jantungnya sudah tercapai. Nih. Kalau lihat supply supply zone-nya Pak, itu ada di 500 ke 600 MBMA ini. Supply zone nggak ada supply zone di MBMA daily. Yang di trading view Pak, yang di trading view. Oh di trading view. Di trading view Pak. Ya. Oke. Detak jantung tuh yang mana Pak Oli? Detak jantung ini loh Pak, yang saya lingkarin ini. Oke, coba buka gini. Coba Bapak buka grafik apa sekarang? Enggak, saya mau aja. Apa? Pak Oli aja, saya mau lihat. Nah ini. Oke, ini yang saya lingkar ini detak jantung. Pak Oli, kalau misal ada gap up, itu apakah harga akan menyentuh ke gap up tersebut? Sama garisnya iya. Enggak? Bisa kalau gap up bisa nyampe harga tersebut, cuman waktunya nggak tahu Pak. Iya, jadi, saya males nunggu sekarang Pak Oli. Kenapa? Ya mesti ya, waktunya nggak tahu. Saya males nunggu lama naik Pak Oli. Oke. Saya mau joget-joget aja, joget-joget. Jadi gini loh, kita itu mau trading saham, yang seperti apa? Yang kenaikannya di angka sekian dan waktunya berapa lama? Itu dulu. Jadi mau beli saham pengen naik ke angka sekian, waktunya mau berapa lama? Kalau bisa 1 menit juara.
1 menit. Bisa Pak. Atla ya besok coba. Jadi Atla besok pagi ini bisa naik ke 14%. Besok sehari. Kalau belum besok nggak nyampe Pak Oli, ke bawah dulu dia. Loh, ya besok dilihat dong. Besok bener nggak? Ya, Jangan pesimis dulu. Kalau besok ya. nggak nyampe, Bisa kenapa bisa nggak nyampe? bisa Lawang 4 naik naik kriterianya terpenuhi nggak? kalau dia 8% turun dulu. Ya maka dilihat time frame 1 menit. Saat super trend pindah ke atas, 14% nggak nyampe, ya jual. Hmm. Contoh gini, ya. Kita lewat di jalan, ya. Jalan itu biasanya lewat lewat jalan tol gitu kan. Biasanya kan mulus lewat situ. Tapi ada suatu kondisi, ternyata tolnya patah. Masih mau Nggak lewat mungkin, situ nggak? Atau mau balik arah? nggak mungkin tol patah, marah nanti. Loh bisa. Jembatannya kan bisa patah bos. Itu. Jadi kalau super trend pindah ke atas candle di time frame 1 menit, sekalipun persentasenya tidak nyampe, ya jual. Nah ini karakternya Atla ini gimana Pak Oli? Apa? Karakter Atla ini, dia langsung naik, Ya, turun, biasanya. ya naik turun kan tadi sudah saya jelaskan. Di sini kan bisa kelihatan Atla. Di RSI premnya Atla. Ini sudah zigzag. RSI premnya ini zigzag berarti saham ini ugal-ugalan. Besok gimana? Ya besok ugal-ugalan. Nah, kalau mau saham yang bisa transaksinya cepat ugal-ugalan seperti ini, saat trading kita bisa transaksi cepat atau tidak. Itu yang paling penting. Jadi besok kalau sudah nyampe 14%, ya selesaikan. Kecuali bisa memantau sampai selesai. Sampai supportnya pindah ke atas. Bisa jadi ini arah lagi ya, bisa jadi ya. Nah itu nanti Pak, kalau sudah lebih 14%. Sekarang fokus aja 14%. Nggak Besok pegang apakah barangnya, akan arah? Ya besok lihat indikatornya. nggak pegang barangnya. Ya kan bisa beli besok. Ya lompat Pak Oli. Kenapa tadi nggak beli? Nah, tadi kan fokusnya di BSPK sama GZP. Ya sudah BSBK berarti. Besok lompatnya ke berapa? Kan itu dulu bos. Misal lompat 5% kan masih bisa beli. Tapi kalau lompatnya di atas 14%, ya udah jangan dibeli. Tunggu koreksi dulu baru beli. Oli kembali yang tadi ke TradingView itu Pak. Yang Oke. mana PSAB ya Pak? PSAB. Di supply zone-nya itu Pak. Dan banyak lagi dengan broker Trending prime daily. pembukaan. Atur grafik dengan lebih dari 9 indikator dan buka trade langsung. Oke, mana nih? Ini bos PSAB time frame daily. Daily ya. Ya. Di Supply tempat zone. saya Ini ada supply zone. PSAB. Oh ini enggak, saya kasih supply zone. Oke, ini ada supply zone. Oh, salah 545 sampai 55. Supply zone-nya sampai 600. 600. Ya. Bali dana biaya operasional. Ya, Yang dok. dibutuhkan tanggal 595. 11, Supply-nya sampai 595. 595. Yes. Ya kalau tadi detak jantung itu tadi kan nggak sama, apa bisa juga di antara 560 sampai 595 itu Pak. Kemungkinan masih ada ruang gitu. Oh enggak, jadi PSAB. gini.
Jadi supaya kita Gimana? itu tidak mengira-ngira, tidak mengira-ngira. Jadi kalau kita menggunakan detak jantung ini, ya udah ikuti detak jantung ini. Jadi di sini sampai 550, ya udah di situ. Ya. Jangan ditarik-tarik ke atas-atas lagi, nanti nggak selesai-selesai. Kan ada bedanya. Ya. Nah, jadi kalau menggunakan detak jantung, ya berarti di 550 ini sudah selesai detak jantungnya untuk time frame daily. Oke. Nah, kalau supply zone sama di sini. Di supply zone kita lihat di sini nih. Ini angkanya berapa ya? Kalau pakai supply zone itu di 540. Harusnya jual di situ. Kenapa? Karena untuk naiknya itu berat menurut supply zone. Jadi resistennya berdasarkan supply zone itu di 540. Bukan 560, bukan 590 ini, bukan yang paling atas. Jadi area supply zone ini, ya ini area berat untuk naiknya. Kalau nanti sudah ketembus supply zone-nya, maka sahamnya bisa makin kencang naiknya. Pak Holi, kalau PSAB itu sejajar atau masih ada overnya, Pak Holi? Kalau melihat candle-nya itu sejajar. Tapi overnya masih ada. Jadi, Kalau saham overnya masih ada, besok kecenderungannya apa? Turun. Sudah, ya oke. turun. Kalau tahu saham itu mau turun, apa yang akan kita lakukan? Ayo. Paham. Apa? Wow, di EP. Emang dia? Sell. Ya kalau punya saham, kalau sudah punya sahamnya jual. Kalau belum punya sahamnya, boleh beli kalau pengen portonya ada yang minus. Kan biru pertama Pak Oli, nggak di hold aja sampai besok sehari. Ya boleh. Kalau prinsipnya biru pertama, nanti jualnya merah pertama, Pak. Besok nggak ada urusannya. Besok turun nggak apa-apa. Ini kan yang hanya untuk besok. Kalau beli karena biru pertama, berarti besok mau sahamnya turun, selama candlenya biru, ya nggak ada masalah. Tapi kalau untuk beli yang selera pemberani, beli open sama dengan cuan, ya kan? Ya ini jadi pertimbangan kalau overnya masih ada. Karena saham yang overnya masih ada, besok kecenderungannya akan turun. Berarti kalau PSAB itu bisa dijual dulu, bisa di hold dulu gitu ya Pak Oli? Bisa, kalau belinya tadi saat biru pertama. Tadi beli di berapa? 450 ya? 540. 540 kan sudah mau penutupan. Niatnya pasti bukan biru pertama. Oli, tolong Pak Oli. Saya nyangkut 3 tahun Pak Oli, ISAP naik. ISAP? Tahun yang lalu Pak Oli. Sekarang udah naik. Belinya di berapa nih? 12 tahun lalu? Tahun lalu belinya di 95 Pak Oli. Bukan nyangkut bos. Ada di Iya, Pak. Pluto. Seharga mobil Pak Oli. 95? Wow. Ya. Waktu baru mulai ini Pak Oli. Kalau mulai IPO. Oh, udah pernah naik 150 kok. Iya. Saya 95. Ini mulai naik nih, mulai bergerak dari 12 ya terakhir. 24 sekarang. Sekarang Saya 24. Ini harusnya saat super trendnya ini pindah ke bawah, bos. Nah, di sini ini harusnya beli lagi. Oh, kita nggak tahu, takut Pak Oli. 3 super trend ini pindah ke bawah, beli lagi. Sekarang beli lagi nggak ini? Ya harus lah, gini loh. Harusnya di sini loh.
Kalau sekarang gimana? Ya beda cerita. Beli di 95 berani, beli di 14 nggak berani. Terus aku kudu piye? Beli di 22 berani Pak Oli. Ya, average lah. Udah kepalang tanggung. Ya, tapi nanti kalau Super 10 ini kalau turun dari 20 ya harus jual. Jual. Enggak. Jadi kalau mau gini ya, saham-saham yang kalau punya saham nyangkut dan pengen breakdown, pastikan breakdown-nya di saat 3 Super 10 pindah ke bawah. Ya, kalau mau nanya saat itu, jadi saya jawabnya ya beli. Tapi kalau sudah seperti ini, saya juga bimbang mau jawab iya. Karena bukan di saat yang tepat. Saya sudah average down sih, baru 10 juta. Di harga? Di harga 17. 17. Gila, enggak. Oke. Yang bagus itu ini lah. 14. 13 atau 14 ini lah. Harusnya di sini. 17 ya oke lah. Sama kayak yang Tapi ini sambil cari info bos, ada yang mau akuisisi ISAP atau apa gitu? Atau backdoor listing gitu? Ada Pak, ICE. ICE sudah keburu mau akuisisi MOS. Artinya Pak Oli, kalau misalkan pada kasus Atla itu bisa dijadikan selera pemberani berarti Pak ya? Iya. Kan masuk semua kriteria di selera pemberani Atla. Oke Pak, makasih. Ada lagi? Oke. Ini untuk penggunaan ICE ya, untuk penggunaan ICE di grafik. Nah, sekarang sudah bisa di 5 chart ya, di 5 grafik. Yang pertama ya, bisa pakai II ya, AA, AA. Oh gini dulu, garis miring help. Nah, jadi nanti perintahnya untuk grafik ini ada 5 perintahnya ya. AA, ini commonnya, AA, II, UU, EE, OO. Oh, ada lagi, MA. Oh, nanti ada tambahan berarti. Sementara 5 dulu ya, AA, II, UU, EE, OO. Yang MA nanti. Ini MA ini mama nanti. Nah, cara menampilkan grafiknya itu tinggal diketik AA lalu kode sahamnya misal Atla gini ya. Lalu D. Maka di sini akan muncul 2 grafik ya. Yang bagian atas ini candlenya adalah Heikin Ashi, yang bagian bawah candlenya candle chart. Indikator yang ada di sini ada detak jantung, ada parabolic SAR, ada super trend, Heikin Ashi, EMA 20. Plus yang bawah ini ada RSI prime dan osilator sama volume. Jadi indikatornya indikator tersebut. Nah, yang kedua, ya, grafik yang kedua yaitu dengan perintah II. Misal Atla D. Nah di sini ya, di II ini grafiknya lebih simple, lebih powerful dan lebih aduhai. Indikatornya ada 3 super trend, ada detak jantung, EMA-nya menggunakan EMA 202. Ini, kalau yang atas candle chart, yang bawah, yang atas Heikin Ashi, yang bawah candle chart. Nah, kalau Bapak dan Ibu nggak mau ribet di saat mau transaksi saham, mau beli saham, pastikan saham yang dibeli itu ketiga super trend ini pindah ke bawah candle. Entah itu di candle chart atau di Heikin Ashi. Lalu pastikan ada detak jantung yang belum tercapai. Itu kuncinya. Jadi yang di II ini yang grafik yang simple dan mudah kita gunakan. Oke, AA, II, lalu yang ketiga UU.
Sel Atla. Nah, di candle UU ini, di grafik UU, indikator yang ada di sini adalah Heikinasi, parabolik SAR, detak jantung, sama EMA 20. Dan ada MACD, RSI, stokastik, plus volume tentunya. Ini, kalau yang di UU. AA, II, UU, EE. Nah, yang keempat, Atla, D. Nah, yang keempat, ini candlenya yang digunakan adalah candle chart. Ya, yang digunakan adalah candle chart di sini. Ya, ada parabolic SAR, ya. Ada super trend, ada detak jantung, ada di sini ada juga Bollinger Band, ada volume, nanti ada trend line-nya juga ada. Nah, di sini di EE. Lalu yang terakhir ada OO. Nah, OO ini untuk mengetahui gerak putar saham. Jadi seperti cacing ini. Nah, Atla ini kalau warnanya hijau, ya, berarti ini memimpin. Jadi pergerakannya akan kuat. Jadi nanti kalau warnanya ini merah, berarti saham tersebut melemah. Kalau kuning melambat, kalau kuning, ya kuning ini nanti meningkat. Jadi sesuaikan dengan warna. Kalau mau scalping, cari warna cacingnya ini, itu yang warna hijau. Kalau mau swing, cari yang, kalau mau memulai swing, cari yang nanti warnanya kuning. Jadi itu cara penggunaan untuk ICE saat ini masih ada grafiknya saja. Nanti semoga minggu depan itu sudah bisa digunakan filternya ini. Seperti tadi, jadi mau cari saham yang harga tertinggi sampai dengan harga penutupan dan Heikinasinya biru pertama. Nanti bisa kita minta dari filter yang ada di ICE ini. Oke. Ada pertanyaan? Pak Oli, Yes. itu sekarang perintahnya tidak usah pakai garis miring C ya Pak ya? Iya. Langsung aja. Yes. Pak Oli, bot ini ada delay nggak Pak Oli? Nggak ada. Ya ada paling sekian detik. Nggak sampai berjam-jam. Sumpah, tapi tadi tuh gue Grafik lagi cacing tadi belum ada ada apa Pak ya? namanya? Kenapa? Cat grafik cat cacing belum muncul Pak ya? Cat cacing muncul ini? Ya maksudnya sudah bisa diakses? Bisa. OO. Perintahnya apa? Perintahnya OO. OO. Ya. OO ya. Pakai OO. Yang 4 kuadran itu Pak ya? Betul. Kalau yang itu kan ini O. Ya, AA, II, UU, EO. Sip. A, I, U, E, O. Ada lagi? Namanya cat apa Pak yang warna cacing hitam? Cat gerak putar saham. Itu kalau di indikator nggak ada ya Pak, kalau di trading view. Nggak ada, di trading view nggak ada. Ada lagi yang lain? Ya, cara menggunakan ICE. Nah, ini caranya. Kalau ada yang belum aktif ICE-nya, ya, silakan japri saya. Pak Oli,
Yes. Mau nanya kalau untuk ini apa aplikasi AIS di luar bursa, misalkan sekarang kan baru penutupan atau sambil jalan juga real time, itu langsung milih apa AAIUEO itu langsung otomatis langsung nyambung ke server ya Pauli? Yes, 25 jam sehari bisa. Ya ya. Jadi delaynya tadi hanya cuma berapa detik kayak gitu ya? Ya, jadi delaynya itu ini. Jadi tinggal dihitung ya. Saat kita ngetik, jadi ini alurnya ya. Saat kita ngetik itu kan akan masuk ke Telegram. Ini kan masuknya di Telegram kan. Nah dari Telegram ini akan ke server. Dari server ini akan dibalikan ke Telegram. Nah ini butuh sekian detik. Detik loh, nggak sampai menit. Ya cuman butuh proses ini. Jadi kita ngetik ya, tapi kalau kita ngetik nggak dikirim-kirim, nah itu delaynya bisa lama Ya, makasih karena Pauli. belum terkirim. Lucu juga ya. Ya ada tombol selnya. Ada lagi? Pak Holi, Yes, saham Fox kan tadi arah ya Pak ya. yes. Kira-kira besok dia masih kuat nggak Pak? PO, nah, bentar kita lihat di sini. Ini baru pertama ARA ya? POKS ya. Oh ini masih menarik. Hari ini tiga super ten pindah ke bawah. Detak jantung belum tercapai. Besok potensi naiknya 11%. Bentar, Pak. Pak Holi, Yes. itu yang grafik nomor 3 yang ada volume itu ya Pak, yang ada biru, marun, hijau. Oke. Itu apa itu Pak? Bisa jelaskan perbedaan warnanya? Volume. Jadi kalau warnanya merah itu, kalau warnanya kuning itu banyak penjualan. Kalau warnanya merah, banyak banget penjualan. Warnanya biru, banyak pembelian. Warnanya hijau, banyak banget pembelian. Oh, banyak banget. Berarti ini Fox banyak banget ya? Pok banyak banget yang beli. Ini sinyalnya jadi jos. Bisa swing ya Pak ya. Buat swing bisa, kalau buat swing nanti batasnya sampai 320 ya. Oke Pak, terima kasih. Kayaknya dia dalam 1 bulan terakhir belum pernah arah, Pak. Iya, baru hari ini. Baru hari ini. Arahnya pagi terus langsung lengket. Lompat ini berarti tadi. Oh. Tadi saya enggak. Iya, Pak. Oh iya. Budi ini udah lama nggak dengar suaranya. Iya, Pak Surya. Saya masuk duluan nih di Fox ini. Takutnya Biasa, bilang nanti dia jatuh. biasanya Budi ini ngasih tahu info-info yang mau bangkit. Oh iya, nanti saya kasih tahu kalau kaki ke 170 ya, Pak ya. Apa itu? Kaki ke 170. Oh kaki, siap. 120 aja dulu Bu. Oke, siap. Kita sama-sama Pak mencari. Holi, Yes. kalau di ICE ada informasi bid offer enggak Pauli? Nggak ada. Bid offer langsung ke tempat kita beli. Oh gitu ya? Ya. Iya, makasih.
Ada lagi? Silakan kalau ada lagi yang lain. Bagaimana Pak terakhir nih Pak caranya kalau lihat di apa namanya hasil penjualannya itu kok bisa 80%, 90%. Itu apakah day trade, swing atau scalping atau apa Pak itu Pak? Jadi kalau di Porto lebih dari 35% pasti swing. Ya, pasti swing. Jadi kalau eh, profit lebih 35% itu pasti swing beberapa hari. Itu, Bos. Nah, kapan belinya? Belinya di saat super trend pindah ke bawah dan detak jantung belum tercapai. Itu buat swing. Jadi contoh nih. Jadi misal nih ada yang profit 40% gitu kan. Contoh bentar saya cek di grup tadi siapa yang ini. Nah, contoh punya Pak Menajang ini ya. Itu 458%. Di mana belinya? Kan gitu. Bisa cek di sini. ABATD. Nah, ini. Itu beli ya di 151. Berarti harga 151. Sorry. Di harga 27. 27 itu berarti ini 40. Berarti sekitar Tahun lalu. Kenapa? Oh, tahun lalu ya 40. Oh ya, sebelum ini. Sebelum detak jantung ini muncul. Tapi naiknya, itu confirm naiknya saat di sini nih. Ya, baru berapa bulan lalu itu. Ya, saat 3 super trend pindah ke bawah. Ini pasti swing. Apalagi yang di atas. Yang 3, Acerowis. Nano dia dari 26 sampai ke 48. Sekarang lagi bertanding di 16. Nah, contoh kemarin ya, mungkin ada JIHD. Jadi contoh kayak gini. JIHD. Nah, JIHD ini detak jantung muncul saat super trend mau pindah ke bawah, mau undangan pesta. Itu kan sudah saya share di grup. Beli apa enggak? Enggak. Ya enggak apa-apa nonton kalau enggak beli. Nah, JIHD ini potensinya naik ke 2.300. Nah, kalau beli di 600 lalu naik ke 2.300, kira-kira berapa persen? Enggak. Ya kan? Lebih 100%. Ini kan Tuh. Terus kalau apa lagi? Yang sore tadi saya share ada MSIN, ya kan? Ini kan ada 16 ini, 16 partai. MSIN hari ini super trend kan pindah ke bawah, time frame daily-nya. Mau masuk ke 8. Ini. Nah, kalau tadi beli ini potensi naiknya sampai ke 850. Itu. Jadi kalau pengen profitnya lebih dari 100%, berarti saham beggar, cari saham yang ada detak jantungnya dan beli jika super trendnya baru pindah ke bawah. Nah, untuk sinyal super 3 super 10 akan pindah ke bawah itu di mana Pak lihatnya? Ya dilihat bos, grafiknya. Ini kan kelihatan pindah ke bawah. Oke, tadi sebelum pindah ke bawah, tentunya
ya tentunya kita kan mencari sahamnya. Bukan nunggu sinyal, nggak ada yang ngasih tahu sinyal itu. Kita yang harus nyari sendiri. Contoh yang belum pindah ke bawah apa? Apa ya? Ini sudah naik. Oh, di sini. Ntar saya lihat di Bagger di sini ya. ASPR, ada ASPR, ASPR cuma 60%. Obat, ini yang sudah pindah. Oke. Ada GPSO ya, contoh GPSO. GPSO belum termasuk. Nah, contoh GPSO. Saat ini harga GPSO 298. Potensi naiknya akan ke 700-an. 298 ke 700 berapa persen? 100% lebih ya? Sedikit. Ya, 100%. Kalau mau profit 100%, beli sekarang. Di harga 298. Dan tunggulah maksimal 9 bulan. Mau atau tidak? Nunggunya ini loh. Kalau naiknya ke 700 semua mau. Tapi nunggunya ini mau atau tidak? Sorry Maksimal Pak, 9. kalau detak jantung yang di awal 2025 itu sudah nggak kepake Pak ya? Nah ini karena saat turun nih. Ini kemungkinan karena penjualan. Ini jangan detak jantung. Kalau seperti ini ya, sedang turun ini jangan dipakai. Ini karena pas turun ini. Pak Uli, itu signal parah maksudnya apa ya Pak? Ya hari ini sinyalnya jelek. Oh, hari ini itu berarti ya. Ya, ini kan per hari, daily ini. Oke. Oke, nah nanti GPSO, ya, kalau beli sekarang, nunggunya agak lama. Kalau kita mau nunggu tidak terlalu lama, ya, tunggu ketiga super trend ini pindah ke bawah candle. Di harga berapa? Di harga 368. Jadi belinya nunggu 368. Maka tinggal hitung. Kalau beli 368 ke 700 berapa persen? Ya nggak sampai sih nggak sampai 100%. Tapi mendekati 100%. Jadi nanti di saat GPSO harganya sudah break dari 368, ya silakan beli. Dan tahu break dari 368 dari mana? Jadi ingat-ingat sambil dilihat. Nggak ada yang ngasih signal. Kecuali kita sudah setting gitu kan. Misal ini kalau mau disetting ya bisa. Jadi mau dikasih alarm ya bisa. Berarti tinggal di setting, kasih alarm di sini ya. Setting jika super trendnya pindah ke bawah candle, kasih alarm. Gitu. MSIN tadi tahu dari mana? Ya karena di sini sudah saya setting MSIN undangan pesta. Karena saya susah mengingat, karena terlalu banyak, maka saya kasih alarm di sini supaya ada yang mengingatkan. Saya yakin Bapak dan Ibu juga susah mengingat. Ada 954 saham, coba ingat semua, pasti susah. Maka butuh alarm. Ada lagi? Cukup Pak, makasih Pak Pak. Oli, Yes. Pak Oli, kalau nemuin saham-saham kalau dia mau arah nggak jadi naik turun itu masuknya kriteria apa Pak Oli? Tapi Gimana? Mau naik?
mau turun gitu, overnya ngegantung sedikit gitu, Pauli. Iya. PSAB itu masuknya kriteria apa, Pauli? Maksudnya kriteria gimana sih, Bos? Maksudnya kriteria saham arakan atau open sama dengan cuan atau yang Gak ada punya kriteria itu saya. nggak ada. Ngapain nyari saham yang mau turun? Tapi kalau saham yang seperti itu tandanya mau turun itu loh. Ah, Kalau kriteria saham apa mau dibuat? Saham yang mau turun gitu. Ini nanti kalau short selling sudah berlaku, baru nanti saya buat. Kalau yang sekarang kan belum berlaku, buat apa beli saham yang mau turun? kalau yang di Pak Holi disampaikan waktu edukasi kan ada cari saham yang volumenya paling banyak kayak gitu. Terus di top gainer yang paling tinggi gitu. Kalau untuk hari ini beli, besok pasti naik sekian persen ya gitu. Itu saham open sama dengan cuan ya, Poli? Dia nggak tahu. Itu tadi Bapak nyebutin kriteria saham apa yang seperti itu. Coba saat saya ngasih edukasi, saham seperti itu masuk kriteria apa? Ada nggak? Volume yang besar besok naik. Pernah saya menyampaikan seperti itu? Nggak pernah. Enggak. Iya bukan besoknya loh. Nggak ada besoknya. Untuk besok ya urusannya besok. Scalping ya sekarang. Jadi kalau nyari saham yang volumenya di atas 1 juta, candlenya biru pertama, itu bisa digunakan scalping. Lalu untuk memantaunya, time frame 1 menit yang dilihat. Bukan untuk besoknya. Kalau untuk besoknya, nggak ada kriteria itu. Gitu. Nah, kriteria itu ada di mana sih saya tulis itu? Apakah Bapak dan Ibu sudah baca, sudah hafal, atau hanya berlalu aja? Walaupun setiap minggu edukasi. Setiap minggu materinya sama. Ya, udah dipraktekkan apa belum? Kalau nggak pernah dipraktekkan, ya nanti nggak bisa-bisa. Coba cek di kitab Master Cuan Saham, materinya ada di situ semua. Ada lagi? Pak Oli, Pak Oli, Ya bos. iya Pak Oli, saya 2 hari yang lalu saya dapat kasus di emiten INPC. INPC, oke. Saya belinya waktu itu modal saya kan 102 juta. Terus nggak ada penjualan, terus besoknya dia harga penutupan dia kasih naik 2 tik apa 3 tik, jadi modal tetap sama tapi dia larinya ke apa profitnya. Nah begitu dia turun hilang sudah sampai sekarang hilang iya, dari 102 sekarang tinggal 97. Yang hilang apanya Pak? Hilang saldonya tanpa ada penjualan. Saldo hilang. Di portonya ada berapa saham? Jadi waktu dia penutupan itu dia besoknya penutupan sekarang waktu itu 189 tapi dia besoknya dia taruh di 192 jadi memang Iya. saldo Di porto saldonya di porto Bapak ada berapa saham? Apa hanya satu saham? banyak ada puluhan kali. Nah, saham yang lain itu harganya tetap Iya atau ada tetap yang turun? nggak ada. Hah? INPC aja yang bermasalah, yang lain sama aja kalau minus ya naik turun tetap aja kalau dikalkulasi totalnya sama. Cuma INPC-nya jadi berkurang 5 juta tanpa ada transaksi. Karena tadinya dia langsung dikasih naik tiknya dari penutupan itu dia kasih naik, akhirnya dia jadi profit tapi begitu udah turun kembali ya sudah hilang itu profitnya itu. Turun kembali. Iya. Jadi hilang
apa namanya saldo kita itu hilang 5 juta tanpa ada transaksi penjualan. Dia cuma nambahnya Ya waktu hari karena value-nya turun kan, Pak. enggak, dia waktu itu penutupan misalnya 189, cuma besoknya dia begitu open dia taruhnya 192 kalau nggak salah. Jadi di situ dia tambahin dia punya profit kita itu 5 juta. Nah begitu dia turun karena dia nggak naik-naik lagi, ya sudah hilang sudah. Saya Enggak, barusan juga dapat. bentar. Bapak beli 189. Iya, Lalu sahamnya naik 192. harga-harga penutupannya itu 189. Sebenarnya saya waktu itu berapa ya belinya? Pokoknya yang saya ingat itu modalnya 102 tanpa ada penjualan, sekarang tuh tinggal 97. Nggak ada transaksi. Bentar gini loh Pak. Bapak ngitung modal ini di mana? Di MOS ya. Ngitung modal kita itu. Jadi di saham itu Bapak ada pakai margin atau tidak? Itu satu. Jadi nanti harus dihitung. Kan di total portofolio itu kan ada market value, ada apa lagi satunya? Stock value. Stock value. Nah, kalau kita mau ngitung modal kita, berapa sih dana kita saat ini? Misal semua saham itu dijual, berapa sih dana kita? Gitu kan? Iya. Maka kita tinggal hitung total dari market value tambah T2 itu berapa? Itulah uang kita. Jadi misal semua saham ini dijual, gitu kan? Di porto itu dijual semua, nanti uangnya ada berapa? Di T2 sama market value ini. Iya, Pak. Misal nih, totalnya di sini ternyata 102 juta. Iya. Misal ada 10 saham. Ada 10 saham. Ternyata besok ada saham yang turun. Ada saham yang naik. Ada yang turun, ada yang naik. Maka tinggal dihitung besok market value-nya berapa, T2-nya berapa. Ya itulah dana kita. Bisa jadi ternyata ada yang turun. Ini besoknya bisa jadi 90 juta bisa. Karena ada saham yang turun. Di antara 1 sampai 10 tadi. Padahal nggak ada penjualan. Iya, value-nya kan turun jadinya. Ini. Nah tapi ya, untuk lebih jelasnya, karena saya juga nggak bisa melihat sistem yang ada di sekuritas yang Bapak gunakan, sebaiknya untuk hal itu harus ditanyakan di CS-nya. Supaya bisa dilihat di sistemnya. Kalau saya nggak bisa melihatnya. Iya betul. Gitu. Iya. Yang ini aja, yang INPC aja, yang lain nggak ada masalah. INPC aja. Soalnya saya merasa negatif thinking saya merasa dicurangi karena harga close-nya 189. Kenapa begitu harga close yang sebenarnya 189, kenapa ditaruh 192? Jadi modal yang 5 juta dialihkan ke profitnya. Nah, begitu besok dia turun, dia kasih naik satu tik doang 193 terus turun ke bawah, ya hilang, ya tinggal yang hilang 5 juta ya sampai sekarang kan masih NPC kan masih jalan di tempat. Udah hilang sudah. Tadinya 100, sekarang tinggal 97. Oke. Nah ini saya nggak bisa ngasih keputusan nggak bisa ngasih, sebenarnya saya nggak bisa ngomentarin apapun ini. Takutnya ya nanti ada selisih kan di Porto itu ada T0, T1, T2. Ini sama saham yang kita transaksikan. Nah, ini bisa berubah kalau misal nih ada pakai margin. Nah itu kan nanti hitungannya juga berbeda. Sebaiknya supaya kita itu tidak negatif thinking gitu ya. Tanyakan detailnya ke CS-nya, Bos. Tapi kalau secara perhitungan ya seperti tadi, market value itu bisa turun iya. Kalau ada saham yang lain pun itu ada yang turun. Market value nanti juga makin berkurang. Tapi secara detailnya ya harus dilihat di sistemnya. Iya. Waktu itu harga kalau penutupan sih waktu itu jalan di tempat, cuma dia taruh di itu
Enggak, Bahkan Pak. harga komoditi. 10 saham yang lain ada yang turun kah? Atau dia berhenti nggak berubah sama sekali harganya? Kalau menurut ini yang lain di beberapa grafik memang yang benar itu ya segitu. Cuma untuk INPC aja kenapa dia Lah enggak, tambahnya? jangan gitu, Pak. Jangan gitu. Harus detail. Saham yang lain kan Bapak ada 10 saham nih. Ya, Yang Bapak perhatikan kan cuma INPC, satu saham. iya. 9 saham yang lain ini Bapak juga harus tahu. Sahamnya ini ada yang naik kah? Ada yang turun kah? Ada yang bagaimana? Ada yang tetap kah? Karena nanti ini akan mempengaruhi totalnya. Oh, Itu. gitu. Jadi total ini pasti pengaruh. Kalau ada saham ini yang naik atau ada yang turun. Iya. Maka kalau hanya fokus di satu saham ini aja, pastikan saham yang lain ini tidak bergerak sama sekali. Tapi kalau ada dari antara 9 saham ini ada yang naik atau ada yang turun, totalnya pasti ada yang berubah. Oke, di kopi. Oh, jadi pengaruh ke yang lain ya. Ya, Oke. Oke. apalagi kalau pakai margin ya. Siap. Ada lagi? Oke. Makasih Pak Uli. Siap, Bos. Oke, cukup? Oke. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Oli. Selamat sore. Terima kasih, Pak Oli. Terima kasih.